Halo anime lovers, kembali lagi dengan alur cerita dari serial terpopuler Detektif Conan. Sebelum ke alur cerita dengan kasus-kasus menariknya, ada baiknya untuk terus dukung channel ini agar menjadi berkembang. Jangan lupa subscribe, like, dan komennya ya untuk melihat episode-episode seru Detektif Conan lainnya. Baiklah, tanpa berlama-lama, kita mulai ke alur ceritanya. Pengkhianatan Hari Putih bagian pertama. Cerita diawali dengan adegan Detektif Kogoro yang sedang membintangi iklan dari sebuah produsen coklat. Karena itu jugalah akhirnya Kogoro, Ran, dan Conan diundang untuk menghadiri pesta White Day yang diadakan oleh perusahaan pembuat coklat itu. White Day sendiri merupakan hari putih yang jatuh setiap tanggal 14 Maret. Sama halnya seperti hari Valentine yang jatuh setiap tanggal 14 Februari. Pada perayaan ini, para pria yang menerima coklat pada hari Valentine juga dapat memberikan coklat juga sebagai balas budi. Perayaan White Day sendiri berasal dari Jepang. Sonoko yang berjalan di samping Ran bertanya, apakah Ran sudah mendapatkan coklat balasan dari Shinichi? Namun dari raut wajah Ran, Soko paham jika sebenarnya Ran belum menerima apapun dari Shinichi, sama halnya dengan dirinya yang juga belum menerima apapun dari Makoto. Sedang asik mengobrol, Detektif Sato menyapa mereka dari dalam mobil. Nampaknya Detektif Sato sendiri juga mengharapkan hadiah balasan dari Detektif Takagi yang sedang duduk di sebelahnya. Para wanita dengan harapan yang sama itu semakin merasa iri ketika Inspektur Shiratori datang menyapa mereka dengan banyak hadiah di dalam mobilnya, yang tentunya akan diberikan kepada kekasihnya Bu Guru Kobayashi. Selanjutnya Kogoro, Ran, dan Conan tiba di Hotel Heido. Di sana mereka disambut hangat oleh tuan rumah, Urai Taruto, presdir dari perusahaan Urai, beserta istrinya Hoshi Taruto yang juga wakil presdir. Semua terkesan dengan hidangan yang begitu memikat yang disajikan di meja. Kogoro dipanggil ke panggung untuk memberikan sambutan dan diminta untuk menceritakan kasus-kasus yang telah ia tangani. Sedangkan Hoshi menawarkan Ran untuk diramal olehnya melalui garis tangannya. Ternyata Hoshi kerap meramal suaminya dan memperingati suaminya jika hidupnya tidak lama lagi. Namun tidak lama Urai Taruto yang berdiri di samping Hoshi terjatuh. Namun Hoshi malah menganggap itu hanyalah bagian sandiwaranya, karena istri dan beberapa tamu undangannya mengenal Presdir Urai sebagai orang yang humoris dan sering menunjukkan sesuatu yang menarik pada setiap acaranya. Maka kali ini pun istrinya dan para undangan menganggap Presdir Urai sedang bersandiwara. Namun setelah diperiksa ternyata Presdir Urai tidak sedang bersandiwara, karena Presdir Urai telah tewas. Conan yang ikut memeriksa Presdir Urai pun dapat mencium bau almond, kalium sianida. Artinya Presdir Urai telah tewas karena racun. Tidak lama polisi pun tiba dan melakukan olah TKP. Polisi menemukan senyawa asam hidrosianik pada mayat korban. Polisi memberikan keterangan pada Ran, Conan, dan Hoshi yang merupakan istri korban, dan ketiganya berada di dekat korban. Hoshi yang berada tepat di samping korban saat itu sedang meramal tangan Ran dengan kedua tangannya. Jadi tidak mungkin Hoshi memasukkan racun pada minuman suaminya. Namun Conan dan Ran mendengar Hoshi bertanya kepada suaminya, apakah kau masih mendengar? Namun Hoshi berdalih, ia bertanya seperti itu untuk memastikan jika suaminya apakah masih mendengar pidato dari Detektif Kogoro. Tetapi anehnya alih-alih jawaban seharusnya aku mendengarnya atau aku tidak mendengarnya, Presdir Urai justru mengatakan, mungkin. Dan lagi-lagi Hoshi berdalih jika mungkin saja suaminya itu merasa terbebani dengan berita besar yang akan segera ia umumkan di hadapan para tamu undangan, yaitu perihal rencana perceraiannya dengan Hoshi istrinya. Rupanya Hoshi telah menggugat cerai Presdir Urai dan menginginkan perusahaan dibagi dua. Motif perbedaan pendapat kerap terjadi, itu yang membuat Hoshi ingin berpisah. Namun Presiden Urai memohon untuk tidak bercerai, baik perusahaan maupun pernikahan mereka. Itu penjelasan Hoshi. Mendengar penjelasan Hoshi, kemudian Presdir bunuh diri. Namun tentu saja polisi akan tetap menyelidikinya.
Hoshi bahkan mempersilahkan dirinya diperiksa, namun ia tidak diperiksa di ruang staf agar tidak menarik perhatian wartawan di luar sana. Ketika akan pergi, Hoshi tersandung dan terjatuh sampai memecahkan beberapa gelas minuman di meja. Conan yang melihat dari kejauhan memandang curiga kepada Hoshi. Tim forensik pun datang memberikan laporannya kepada Inspektur Megure setelah diperiksa. Tidak ditemukan racun pada makanan dan minuman Presiden Urai, termasuk minuman lemon tea yang diberikan oleh Hoshi. Diketahui Presiden Urai sangat menjauhi makanan dan minuman asam. Detektif Takagi menegur Inspektur Megure yang nampaknya sedang lapar. Inspektur Megure menjawab jika dia memang belum makan, bahkan dia sedang bertengkar dengan istrinya karena harus mendadak pergi bertugas. Tidak lama Hoshi datang bersama Detektif Sato. Dia memberikan laporan jika Detektif Sato tidak menemukan sisa racun apapun pada tubuh Hoshi. Namun tiba-tiba Detektif Shiba datang memberikan laporan jika ia menemukan botol racun dan wadah yang penuh dengan obat wafer, yaitu lembaran tepung yang dibubuhkan pada obat bubuk yang larut di mulut. Ternyata tim forensik pun menemukan sisa larutan wafer di antara gigi belakang Presdir. Dengan begitu, polisi menduga jika Presdir Urai benar-benar melakukan bunuh diri lantaran depresi. Namun, Conan meyakini jika istri Presdir Urai lah Hoshi yang telah membunuh suaminya itu. Bagaimana Conan mengungkap trik pembunuhan yang dilakukan oleh istri Presiden Urai sendiri yang nampak seperti kasus bunuh diri itu? Selanjutnya di Pengkhianatan Hari Putih bagian kedua.